Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Marilah kita pada hari ini menerima firman Tuhan dari Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Matius 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai di jauh Yesus maak kasisianna tujuluna. Di dokma maliling-liling ate-ateku mida natoropon. Ainunga pola toluari diingani. Au jala dangadong balanjo nasida. Dang hum rohakku pamulihon nasida. Sojolo nilehon mangan. Sotung hadurusan nasida maon didalani." Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkembangan zaman saat ini membuat kita dapat mengetahui banyak berita dengan cepat, termasuk tentang bencana alam yang baru-baru ini terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bagaimana perasaan kita ketika melihat berita bencana alam demikian? Tentunya kita merasa iba dan bersedih. Namun apakah hanya sampai di sana? Karena perasaan kasihan dapat dibatasi pada kata-kata dan kesedihan saja, atau dapat juga dilanjutkan dengan mewujudkannya dalam tindakan nyata bagi orang yang sedang mengalami bencana. Dua hal inilah yang terlihat dalam komunitas manusia, dan yang terlihat juga di media sosial. Sebagian hanya bisa sebatas kata-kata karena berbagai keterbatasan. Sebagian lain berupaya melakukan tindakan untuk membantu, seperti memberi sumbangan semampunya, mengadakan penggalangan dana, ataupun menjadi relawan. Keduanya digerakkan oleh satu rasa, yaitu iba, yang dicetuskan oleh suara hati atau sunaidesis dalam diri manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini juga berbicara tentang situasi yang menggerakkan rasa iba, yaitu ketika Yesus dalam pelayanannya menyembuhkan banyak orang cacat, lumpuh, buta, dan tuli, yang merupakan orang-orang non-Yahudi. Selama pelayanannya itu, ada 4.000 orang yang terus mengikuti Yesus, dan sudah berlangsung selama 3 hari lamanya. Dalam keadaan demikian, yang paling Yesus pikirkan bagi orang banyak itu adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan. Dia memanggil muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Dalam bahasa Yunani, kata ini berarti belas kasihan yang berasal dari kedalaman hati, rasa iba yang mendorong tindakan nyata. Itu sebabnya Yesus tidak hanya berbelas kasihan sebatas kata-kata, tetapi dia memikirkan cara untuk mencukupkan kebutuhan semua orang yang mengikutinya. Karena dia tahu apa yang telah dilalui orang banyak itu untuk mengikutinya, dan tahu juga keterbatasan orang yang mengikutinya, sehingga dia tidak mau menyuruh mereka pulang tanpa makanan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti orang banyak itu, kita pun sering dalam situasi di mana kita mengikuti Tuhan sambil membawa beban, menjalani hari-hari tanpa cukup bekal, dan selalu berusaha kuat, padahal sebenarnya sangatlah melelahkan. Namun demikian, sebelum kita berkata apa-apa, Yesus sudah melihat, dan hatinya selalu tergerak ketika dia melihat kita telah diambang keterbatasan. Dia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita mengatakan apapun. Dia tahu kapan kita perlu untuk ditolong. Akan tetapi tidak hanya sampai di sana. Jika kita tahu betapa kepedulian Allah selalu bersifat aktif dalam belas kasihannya kepada manusia, maka seharusnya pun kita juga meneladaninya dalam hidup kita. Berbelas kasihlah bukan hanya dalam kata-kata, apalagi sekedar untuk mencari ketenaran di media sosial. Berbelas kasihlah dalam tindakan nyata,
dengan membantu orang lain yang kesulitan semampu kita. Tidak selalu harus bantuan dalam hal bencana saja. Bisa juga melalui tindakan-tindakan sederhana, seperti misalnya menanyakan teman yang tampak murung, atau juga kamu kenapa, ada kesulitan apa, ataupun menemani keluarga yang sedang lelah, atau banyak tantangan. Karena belas kasih itu seharusnya menciptakan gerakan, bukan sekedar teori. Kiranya Allah memampukan kita mewujudkannya dalam hidup kita setiap harinya. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami tentang kepedulian kasih kepada sesama melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Engkau mengajarkan kami betapa pentingnya kepedulian sosial bagi sesama Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap perintah-Mu ya Bapa, sehingga kami membangun sikap saling tolong-menolong di dalam hidup kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang menonton channel ini, kuatkanlah mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah menonton channel ini. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.